Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah para pendekar lariba yang dicintai Allah, apa kabar? Alhamdulillah masih sehat. Hari ini sehat itu adalah isu yang luar biasa. Kalau orang bisa datang ngaji atau bisa kemana-kemana itu berarti sehat. Dan sehat sekarang ini sangat-sangat mahal, walaupun dari dulu juga mahal. Ya, alhamdulillah sudah hampir 5 bulan kita tidak bisa melakukan kajian tatap muka. Pada hari ini walaupun kita melakukan tatap muka sangat-sangat terbatas. Kita hanya maksimal 20 saja dan insya Allah tim IT kita menyiarkan secara langsung kajian kita hari ini. Dan insya Allah setiap hari entah nanti Kamis atau kembali ke Senin kita sesuai kesepakatan kita akan terus melakukan kajian offline dan online. Karomah di satu pihak, tapi karena sudah banyak saran dan usul, banyak yang sudah sangat kangen sono untuk bersilaturahmi, walaupun silaturahmi kita sekarang ada rada aneh gitu ya, nggak ada cepakat cepiki, nggak ada apa dan segala macam, tapi nggak apa-apa. Baik, hari ini sebelum saya menyapa Ustadz, karena judulnya masih sekitar pandemi, saya mau mengupdate dulu tentang COVID-19 yang makin hari tidak makin turun. Hari ini tanggal 4 Maret 2021 saya barusan buka situs Kementerian Kesehatan. Hari ini sampai jam 2 tadi menambah 6.808 kasus. Jadi jumlah hari ini yang tercatat di Kementerian Kesehatan 1.353.834 orang yang terpapar. Dan kita ingat setahun yang lalu bulan Maret Pak Presiden mengumumkan 2 orang terpapar, dan setahun kemudian sudah 1.353.834 luar biasa yang terpapar COVID, Ustadz. Dan yang meninggal hari ini tambah 203 pada hari ini. Dunia semakin lenggang, berjumlah 36.721 orang. Dan ada kematian yang sangat mencengangkan dunia di Brasil. Hari kemarin satu hari tercatat 1.407 yang meninggal. Dan tadi pagi dan sudah 2-3 hari yang lalu sebetulnya ada COVID varian baru yang dideteksi di Karawang. Orang yang pulang dari Arab Saudi, entah bagaimana sudah ada COVID varian baru yang tidak lebih ganas tapi lebih cepat menyebar, konon kata ahli kesehatan. Baik, Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, ini Ustadz kita ini sibuk sekali walaupun zaman COVID ada kemana-kemana. Kemarin saya dampingi juga ke Tasik, dan ternyata ya itulah orang itu sono untuk silaturahmi tatap muka itu. Nah sekarang kita dengan protokol kesehatan yang ketat kita bertatap muka. Baik, hari ini ada sebuah judul yang akan kita bahas karena harus kita maklumi bahwa Ustadz COVID-19 secara nyata ada, tapi masih banyak orang yang abai. Antara orang yang hanya mengandalkan tanda kutip, wah kumaha Allah welah eta mah urang udah penting mah jalan we gitu. Jadi seolah-olah tidak ada ikhtiar, tidak ada upaya untuk menghindarinya.
Padahal barangkali nanti Ustadz akan menjelaskan bagaimana antara keimanan, ketauhidan dengan upaya ikhtiar kita. Sejauh mana? Apakah kita cukup tebal iman, cukup tebal tauhid saja, tidak perlu ikhtiar? Hari ini semua orang punya masker, jaga jarak, tadi mencuci tangan dulu, ya. Hanya yang bicara saja yang mencopot masker. Nah, ada satu cerita di medsos Ustadz yang sudah tersebar. Ini sungguh mengenaskan. Saya baca berkali-kali, namanya Antonio Vieira Monteiro, nggak tahu bacanya benar atau enggak, ini bahasa Portugis, saya biasanya bahasa Urdu, ya. Beliau ini adalah presiden direktur sebuah bank yang luar biasa besar, terutama di Spanyol dan di Portugal, Santander Bank, ya. Meninggal sepulang dari Italia. Jadi yang jadi cerita bukan soal meninggalnya, karena yang meninggal itu sudah jutaan karena COVID. Tetapi salah satu anaknya menulis di media sosial, ayah saya ini orang yang kaya raya, bisa beli apa saja karena kekayaannya. Tetapi yang paling saya sedih, beliau berjuang sendirian saat dicabut nyawa, artinya tidak ada keluarga, dan berjuang mencari sesuatu yang sebetulnya gratis, udara, Ustaz. Ternyata katanya yang meninggal itu rasa tercekik karena COVID itu, tercekik, kehabisan napas, jadi hanya mencari udara segar, padahal orang kaya ya tidak bisa apa-apa. Itu saking ganasnya COVID ini. Mudah-mudahan vaksinasi sekarang yang sedang berjalan oleh pemerintah bisa membantu ikhtiar kita menolong dari serangan COVID-19. Baik, Ustadz. Nah, barangkali yang perlu kita bahas, saya tidak memperkenalkan lagi Ustadz, ya, sudah hampir tiap saat kita ketahui. Kalau kita melihat di beberapa daerah, di beberapa tempat, di beberapa lokasi, terkadang orang itu seperti apa ya, percaya tidak percaya. Ya maaf sajalah, di masjid saya sering berdebat gitu dengan orang yang tokoh-tokoh, karena ya lepas tangan aja, nggak pakai masker, nggak apa dan segala macam. Ketika bicara kumaha Allah tamah penyakit mah, ya, walaupun akhirnya antara takdir, antara usaha, antara ikhtiar itu, setelah kita bilang ya kalau benar-benar percaya takdir nggak goler atuh di jalan. Ai can takdirna katabrak kereta api mah moal kereta api nan eureun, ya. Jadi ini barangkali Ustaz, antara bagaimana ini menyatukan atau mengkompilasikan antara kepercayaan orang, antara keimanan dengan ikhtiar yang diusahakan. Karena teman-teman kita adalah rata-rata para pengusaha, pasti banyak karyawannya, pasti banyak di keluarganya. Upaya-upaya apa ikhtiar itu? Apakah memang ikhtiar itu perlu begitu intensif? Melakukan ikhtiar karena, atau cukup lah ini mah tergantung sama Allah sajalah, kita meserahkan saja. Itu Ustaz mungkin yang akan kita bahas. Mangga Ustaz. Mengapa sekarang ini ada beberapa orang yang abai terhadap persoalan ini? Satu di antaranya adalah ya orang-orang itu mungkin antara percaya dan tidak percaya, karena yang di-COVID-kan ada, yang COVID ada, begitu. Bisa jadi mereka mengambil ibrah itu dari yang di-COVID-kan, sehingga dari perilaku-perilaku yang di-COVID-kan ini seakan-akan kok COVID ini bisa dipermainkan.
seperti halnya mainan-mainan biasa itu. Sehingga para tenaga medis, kemudian juga orang-orang yang bertanggung jawab itu sepertinya berada dalam wilayah main-main. Oleh karena itu ya perlu kita sedikit banyak mendalami situasi dan kondisi saat sekarang ini. Dan sekarang saja WHO sudah mulai mengumumkan bahwa COVID ini akan berakhir pada tahun 2021 ini sekitar bulan Juni katanya. Mudah-mudahan. Jadi seakan-akan seperti seperti permainan. Kerma teka tingali ya, sudah tidak terlihat, adanya pun kita berdasarkan informasi, sekarang pun berhentinya itu atas dasar informasi lagi. Orang yang tidak memiliki pengetahuan secara medis itu akan berkesimpulan, wah sebetulnya COVID itu tidak ada lah. Begitu. Tapi begitu kena, nah COVID teh aya deui. Kenapa ini kok sekarang jadi ada? Nah mungkin ini salah satu di antara mengapa sebagian masyarakat memandang persoalan ini sebagai persoalan yang simpel saja. Padahal di satu sisi ada orang yang betul-betul disiplin. Jangankan bersentuhan. Begitu ketemu saja tidak boleh kurang dari 2 meter. Sudah di situ saja. Simpan saja. Kalau ada yang mengirim itu, simpan saja. Sebelum diambil, wah dikasih disinfektan dulu. Kemudian bahkan ada orang yang sampai sekarang tidak mau pergi ke masjid karena begitu dalamnya mungkin pengetahuan dia tentang COVID ini. Ada yang sampai sekarang belum sama sekali keluar dari rumah. Begitu. Jadi ada 2 yang sangat ekstrim. Ya. Ada yang memang ekstrimnya itu ke kiri, ada ekstrimnya ke kanan. Jadi ada yang pertengahan. Mungkin kita ini termasuk dalam kategori pertengahan. Ada yang betul-betul ekstrim kiri. COVID 70 lah begitu. Kita ini yang penting bisa berusaha, habis kita kalau tidak mengandalkan usaha seperti ini mau bagaimana? Malah sudah tidak lagi mengindahkan protokol kesehatan. Kenapa? Karena di masker pun engap cenah teh. Begitu ya. Ribet pakai itu. Nah, sehingga mereka itu sama sekali menafikan. Lalu ada juga yang sangat ekstrim. Justru ini malah sampai sekarang pun dia tidak mau keluar rumah. Dan bahkan menerima telepon, kemudian juga mendapatkan barang-barang melalui gosen dan lain sebagainya, itu amatlah ketat sekali. Nah, ketika kita melihat 2 ekstrim yang sangat sangat ketat kedua-duanya, yang satu ketatnya menyatakan
tidak ada. Yang satu lagi sangat takut dengan wabah atau pandemi sekarang ini. Dan yang di tengah-tengah biasa-biasa sajalah. Kita COVID itu kalau memang ada, ya kita lihat, begitu melihat di rumah sakit, kemudian ada teman-teman kita yang terpapar, begitu tentu saja kita menggunakan protokol kesehatan. Tapi kalau sama sekali tidak pergi ke masjid, tidak pergi ke pengajian, rasa-rasanya ya seperti tidak memiliki agenda dalam hidup ini. Nah, jadi ada 3 tipe kalau kita ingin melihat konstelasi bagaimana orang menyikapi pada pandemi ini. Jadi kita maklumi bahwa ada 3 sesuai dengan pengetahuan yang saat ini mereka miliki begitu. Jadi wajarlah kalau mereka itu memiliki tipe-tipe seperti itu, karena memang pengetahuan orang tidak merata, tidak sama dalam menyikapi hal tersebut. Oleh karena itu, apabila kita ingin menyamakan mereka itu, ya harus disamakan dulu persepsinya. Sementara persepsi mereka itu berbeda-beda dalam menghadapi pandemi ini, dan itu adalah sebuah kewajaran. Ya, tipe masyarakat kita terhadap persoalan ini. Tinggal barangkali mana sebetulnya yang pas menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Bagaimana sebetulnya agama memandang pandemi ini seperti apa? Kalau kita melihat 3 tipe ini, ada yang tawasud, pertengahan, ada yang tasyadud, ya, ada yang tasahul, ada yang mutasahil, ada yang mutasyadid, ada yang mutawassid. Yang mutasyadid, wah, sampai tidak mau keluar. Yang mutasahil, nggak ada itu COVID itu, tidak ada COVID itu. Tapi yang mutawassid, ya kita gunakan protokol kesehatan. Selama kita menggunakan protokol kesehatan dan bertawakal kepada Allah, maka tidak usah khawatir. Nah, ini ada tipe yang seperti itu yang kita lihat itu. Ada yang mutasyadid, ada yang mutasahil, dan ada yang mutawassid. Nah, tinggal barangkali ini bagaimana agama memandang. Apakah yang mutawassid, atau yang mutasyadid, atau yang mutasahil. Kalau yang tasahul, yang memandang enteng, memandang remeh, maka tentu saja tidaklah pada tempatnya. Begitu juga yang mutasyadid, sampai tidak mau bertemu dengan orang lain. Semua orang dikatakan terpapar, juga tentu saja tidak. Bagi orang yang mutasyadid itu biasanya pengecut, ya, dan itu justru akan menurunkan imun. Setiap orang yang datang itu dianggap terpapar. Tapi yang tasahul juga tentu saja tidak bagus, tidak baik. Itu barangkali. Oke. Sekarang gini, Ustaz. Apa yang harus kita lakukan? Kita ini kan rata-rata gerbong nih. Ya. Ini para pengusaha, gerbongnya para karyawan. Kita ada imam, gerbongnya para makmum di masjid, di pengajian, di mana. Dan sebagai gerbong itu yang paling jitu itu adalah contoh. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Karena kita walau katakanlah seorang imam, seorang pimpinan tidak begitu percaya atau abe lah kepada kesehatan tentang COVID ini,
Tetapi dia juga kan membawa gerbong, membawa pengaruh. Jadi intinya kalau dia tidak sayang sama dirinya, ya hormatilah orang lain. Ya. Pakai masker ini bagaimana kita menyampaikannya? Karena banyak, ya kita harus akui saja, kalau kita pergi ke kampung, pergi ke masjid atau pergi kemana, seolah-olah COVID itu tidak ada. Aman-aman saja. Ya, saya pernah setahun yang lampau waktu apa itu? Mencit itu apa? Idul Adha. Saya bawa masker sebanyak-banyaknya. Orang yang mau nyembelih sapi itu, saya bilang, nih pakai dulu. Alah, kagok kieu mah. Lepas tangan aja. Nah, sedangkan kita di sini itu kan bertindak nih, para pengusaha ini sebagai gerbong. Harus memberikan contoh. Nah, kita ini sekarang mendekatinya dari perspektif agama ya, tidak dalam perspektif medis, karena itu ada ahlinya kalau perspektif medis. Nah, ini bagaimana kita, apakah dengan mencontoh, mungkin Ustadz bisa memberikan contoh bagaimana pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat atau sebelumnya, apakah sudah ada bukan COVID, sudah ada pandemi, bagaimana cara menanganinya umat itu supaya ya kita ikhtiar itu wajib gitu, gitu Ustadz. Sebagaimana kita ketahui bahwa upaya, usaha, ikhtiar, bagaimana agama menetapkan dan menempatkan ikhtiar itu pada proporsi yang tepat. Secara proporsional, ikhtiar itu harus kita tempatkan pada tempat yang sangat tepat. Jadi manusia itu tidak bisa hanya mengandalkan menerima takdir begitu saja. Jadi nanti dalam persoalan ini ada qadariyah, ada jabariyah. Orang yang hanya mengandalkan manusia itu tidak bisa apa-apa, semua itu bagaimana Allah. Ada lagi sebagian orang mengatakan bahwa justru Allah itu tidak bisa apa-apa kalau kita tidak berusaha dan berikhtiar. Yang satu menafikan takdir dari Allah, dan yang satu lagi menafikan ikhtiar manusia. Sementara kita menggabungkan bahwa setiap orang yang berikhtiar mesti berdoa, dan setiap orang yang berdoa juga mesti berikhtiar. Orang yang berdoa tanpa ikhtiar itu bohong, dan orang yang berikhtiar tanpa berdoa itu sombong. Kita gabungkan antara ikhtiar dan doa. Setelah kita maksimal berikhtiar, maka tutup dengan doa, berdoa kepada Allah. Karena walau bagaimanapun ikhtiar maksimal manusia itu belum tentu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Wa makaru wa makarullah. Orang berencana dan Allah pun punya rencana. Tapi wallahu khairul makirin. Oleh karena itu sering kita berupaya dan berikhtiar maksimal, tapi mengapa hasilnya itu kok tidak maksimal? Usaha dan ikhtiar maksimal saja belum tentu hasilnya maksimal. Masa ikhtiar dan upaya yang minimalis kok hasilnya optimalis begitu? Ingin maksimal. Tentu saja dengan upaya dan ikhtiar maksimal saja belum tentu mendatangkan hasil maksimal. Apalagi kalau dengan ikhtiar minimal. Oleh karena itu manusia harus berikhtiar untuk maksimal agar mendapatkan target yang maksimal. Andai kata kita berikhtiar secara minimal tapi hasilnya maksimal, maka tentu saja itu adalah kekuatan doa yang kita panjatkan. Dengan demikian, ikhtiar yang maksimal ikuti dengan doa agar kita mendapatkan target yang maksimal. Terlebih-lebih
Kalau kita sebetulnya berikhtiar secara minimal, jangan mau kita mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan berharap hasil maksimal kalau ikhtiar kita minimal. Tapi tentu saja andai kata seorang dengan minimal itu bisa menghasilkan maksimal, biasanya itu adalah ketentuan Allah yang lebih besar, lebih dominan. Tapi secara sunnatullah, ikhtiar maksimal pasti akan mendapatkan target yang maksimal. Akan tetapi apabila memang takdir itu, target itu tidak terjadi, maka tentu saja kita bisa menyatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berencana dan Allah pun punya rencana, dan sebaik-baik rencana adalah rencana Allah, begitu. Nah, oleh karena itu dalam perspektif Islam sebetulnya ya kita tidak boleh takut, begitu. Tidak boleh terlalu takut dan juga tidak boleh terlalu abai. Terlalu takut tentu saja akan menjadi pengecut dan itu akan melahirkan psikosomatik, akan melahirkan penyakit jiwa. Terlalu abai juga tentu saja tidak dibenarkan karena hal ini bertentangan dengan ajaran agama. Karena kita tidak boleh tidak boleh kita abai terhadap realitas yang sedang kita hadapi. Dulu di zaman Sayyidina Umar, ketika Umar bin Khattab itu menjadi seorang khalifah, kemudian di Syam ini terjadi wabah. Dan pada waktu itu seorang gubernur bernama Ubaidah bin Jarrah, itu beliau yang menjadi gubernur di tempat itu sudah mendapatkan informasi bahwa khalifah akan datang. Dan begitu sampai di mulut gerbang Syam itu, ternyata terdengar ada wabah amwas itu di sana. Dan pada waktu itu Umar bin Khattab mengumpulkan semua sahabat-sahabat yang biasa Umar bin Khattab bermusyawarah. Maka saat itu pula Ubaidah bin Jarrah meminta kepada khalifah agar karena kita sudah berada di tempat ini, kenapa tidak masuk? Sehingga ia menyampaikan bahwa, wahai Umar, apakah engkau akan menolak takdir yang sudah Allah tetapkan? Maka Umar bin Khattab menyampaikan bahwa saya sama sekali menolak takdir untuk masuk ke negeri Syam dan ingin mengambil takdir yang lain, yaitu kembali lagi ke kota Madinah. Itu pun setelah bermusyawarah dengan para sahabat yang lain. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa, wahai khalifah, saya ingat kepada sabda Nabi SAW, apabila ada di satu tempat itu di mana wabah itu sedang terjadi, maka yang dari dalam tidak boleh keluar dan yang dari luar tidak boleh ke dalam, tidak boleh masuk. Dan akhirnya pada waktu itu ya Umar bin Khattab memilih untuk pulang lagi, dan ternyata Ubaidah bin Jarrah meninggal di negeri Syam, lalu diganti oleh Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz pun wafat, kemudian diganti lagi oleh Amr bin As, dan pada waktu itu dia sebagai gubernur menyuruh kepada seluruh penduduk Syam itu untuk mundur, untuk menempati ke gunung-gunung. Jadi ada social distancing. Jadi silakan tempati tempat yang
berjarak di gunung-gunung itu, dan seiring dengan perjalanan waktu akhirnya wabah itu pun Allah mencabutnya. Seperti itulah gambaran. Jadi ternyata Islam tidak alergi terhadap cara penanganan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Bagaimana seorang pemimpin menyandarkan dan memelihara, menjaga masyarakatnya, rakyatnya, supaya mereka itu betul-betul bisa nyaman, bisa tenang. Sehingga apabila memang terjadi persoalan-persoalan kesehatan, bagaimana supaya masyarakat itu terhindar. Sehingga di sini setiap kemaslahatan yang ditempuh oleh pemimpin ini, kalau itu memang untuk kemaslahatan rakyatnya, itulah yang dia tetapkan. Jika memang itu memadaratkan, tidak memaslahatkan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, itu tidak akan diambil oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, ya wabah ini kan tidak mengenal pemimpin, tidak mengenal rakyat. Wabah ini akan masuk kepada siapapun. Dan disinilah cara bagaimana seorang pemimpin manutun bil maslah. Jadi ia itu senantiasa memiliki ketergantungan terhadap kemaslahatan rakyatnya. Jika memang ini adalah kemaslahatan untuk rakyatnya, walaupun merugikan dirinya, merugikan keluarganya, merugikan golongannya, merugikan partainya, kalau memang itu adalah keputusan untuk kemaslahatan masyarakatnya, kesejahteraan dan kemaslahatan rakyatnya, maka itulah yang diambil oleh seorang pemimpin. Nah, seringkali seorang pemimpin ini di zaman sekarang itu tidak mau seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan apabila merugikan dirinya, apabila merugikan keluarganya, apabila merugikan partainya, merugikan kelompoknya. Jika pemimpin seperti itu tidak berorientasi kepada kemaslahatan rakyatnya, maka tentu saja pemimpin ini akan sewenang-wenang, otoriter, asal merugikan dirinya, merugikan keluarganya, merugikan partainya, merugikan kelompoknya. Dia tidak akan tanda tangani itu kebijakan-kebijakan, walaupun itu adalah kemaslahatan untuk seluruhnya, limaslahatil ammah. Mestinya orientasi yang pertama itu adalah untuk kemaslahatan umum dulu, walaupun itu merugikan dirinya, merugikan kelompoknya, merugikan golongannya, merugikan keluarganya. Kalau memang itu keputusan adalah untuk kemaslahatan ammah, limaslahatil ammah, mestinya itu yang diambil. Nah, seringkali kita melihat pemimpin-pemimpin di zaman sekarang, di dunia ini, kita tidak menyebutkan siapa pemimpin yang demikian, tidak. Tapi seringkali kita menemukan pemimpin-pemimpin yang berkarakter seperti itu. Ya, karena itu biasanya ada di Republik Mimpi, karena mimpi pun sekarang ada republiknya. Gitu ya. Jadi itulah biasanya seperti itu, Pak Haji Suwani. Oke, Ustaz, sebelum kita ada diskusi, ada satu lagi, Ustaz. Kalau kebanyakan nih, maaf nih, itu kebanyakan kita ini di kelompok-kelompok yang tanda kutip abai, itu di kelompok ya apa ya, katakanlah di kelompok ajengan gitu ya, kelompok kiai yang kita ketahui ya. Padahal itu kewajiban kita memberitahu ya. Dan tadi seperti sudah dijelaskan, itu sudah jelas contoh-contoh dari zaman Umar, zaman Rasul dan segala macam. Tapi kekeh gitu. Nah, ini pendekatannya itu harus cara apa? Karena walau bagaimanapun dia ini gerbong, dia ini tanggung jawab kepada umatnya, kepada imamnya, kepada makmumnya. Boro-boro memberikan apa? Katakanlah apa? Semacam uswah. Ya, uswah ini mah dia sendiri tidak memberikan contoh gitu. Boro-boro memberikan, harus pakai masker, harus begini, harus gini. Kopi 70 gitu ya. Ini gimana? Karena tetap kita harus memberitahu mereka
bahwa ini adalah harus ada upaya. Nah, itu kan Ustaz, gimana Ya. tuh? Sebetulnya ini sering kita salah juga dalam memandang itu. Coba saja kalau kita melihat orang belajar atau mengaji di masjid atau salat di masjid itu sampai ada berjarak itu. Salat di masjid itu mereka berjarak, sebelumnya berwudu dulu, bahkan ada yang mandi dulu. Itu sudah mandi, sudah berwudu, kemudian dikasih masker lagi, bawa sajadah sendiri. Itu ternyata begitu salat berjamaah dikasih jarak lagi. Nah, mengapa seorang tokoh agama itu mengatakan, waduh kalau begini caranya, sudahlah, tidak usah pakai jarak-jarak lagi. Sekarang mah salat itu kan cuma beberapa menit. Coba lihat itu di pasar. Orang berjubel tidak pakai jarak, tidak pakai itu. Orang pergi ke pasar kan tidak mungkin wudu dulu. Orang pergi ke pasar kan ya bercampur hal-hal yang lain. Ditambah lagi orang berkerumun, tidak ada jarak. Sehingga kadang-kadang kita melihat seperti ya ada ketimpangan. Kenapa salat itu kok disuruh jarak, sementara selfie disuruh rapat? Kalau selfie orang kan mesti rapat, kalau difoto orang rapat. Tapi begitu salat jarak. Mungkin itu semacam protes kepada keadaan. Sudahlah kita salat mendekat saja merapat. Mengapa? Tuh orang selfie, gubernur selfie, pejabat itu selfie, kok rapat-rapat, tidak ada yang jaga jarak. Kenapa salat kok mesti jaga jarak seperti itu? Ini kelihatannya seperti itu, Kang. Oke. Memandang seperti halnya ingin memberikan protes. Jadi protes dengan perilaku karena kesal dengan keadaan yang disiplin-disiplin, yang tidak. Mungkin itu seakan-akan seperti itu. Tapi tentu saja walaupun itu adalah tindakan protes, sebetulnya ya tentu sebaiknya kita menggunakan protes secara ilmiah, secara sesuai dengan apa yang kita tahu bagaimana agama memandang terhadap wabah seperti ini. Jadi kalaulah seandainya ada satu dua orang kiai yang abai terhadap persoalan-persoalan seperti itu, tentu saja jangan digebyah-uyah, jangan digeneralisir ya. Memang ada seperti itu, tapi tentu saja mungkin bisa jadi mereka itu seakan-akan protes lah terhadap keadaan. Para ahli agama ini semuanya disiplin, tapi ternyata di pasar-pasar, kemudian di terminal, lalu pejabat di foto itu kok sepertinya tidak ada jarak. Mereka itu malah merapat. Mungkin ini protes terhadap keadaan seperti ini. Kieu carana mana urang nu disiplin. Ternyata mereka pun begitu longgar dalam persoalan-persoalan. Ini mungkin bisa jadi ada analisa seperti itu. Walaupun sejatinya kita tidak boleh orang lain kok melakukan itu kesadaran diri ya. Kembali ke kesadaran diri. Betul. Bagaimana kita tidak perlu menyikapi orang lain, ya datang dari diri sendiri aja bahwa ini adalah perlu. Sebodohlah orang lain gitu. Yang penting kita. Tapi kalau ya seperti tadi, ini yang pentingnya tuh Ustaz. Nah ini barangkali ada pengalaman ini para pengusaha yang punya karyawannya itu bagaimana itu memberikan contoh, memberikan hal ini terutama yang produksi seperti ini nih, Septian nih, pengusaha yang banyaknya anak muda sekarang
yang kerja karyawannya, yang tiap hari pasti bagaimana itu mungkin kita perlu mendengar juga cara penanganannya bagaimana, cara memberikan pencerahan lah tentang bahaya COVID itu bagaimana, sejauh mana tanggung jawab, kan kita tanggung jawab ke karyawan itu dunia akhirat, Ustaz. Jadi begini, kan di antara kita ini ada yang banyak karyawannya, misalnya ada produksi ya. Kemudian ada juga dari Pak Haji Ari ini kuliner. Betul. Nah, ini orang yang masak, kita minta. apakah masak nyiksikan kudu berjaga jarak? Kudu jaga jarak. Nah, ini gimana nih? Mungkin Septian dulu nih, gimana nih? Ini. Pengalaman Anda sebagai pengusaha yang sudah banyak karyawan, setiap hari mereka ada di tempat itu, gimana itu cara penanganannya? Tetap kan kita harus berjaga jarak dan segala macam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak Haji, sekarang kami sudah hampir 20 orang di kantor. Ya tiap hari kita ngumpul di kantor. Tapi karena bagian produksi itu kita ya terpisah, bukan dari perusahaan, artinya kita maklum. Untuk bagian produksi kita ke vendor aja. Jadi untuk bagian produksi kita bukan bagian dari kita lah intinya. Jadi tim di kantor itu full office gitu. Jadi yang yang mengelola perusahaan bagian online dan lain-lain gitu. Tapi untuk bagian produksi itu kita di luar. Walaupun memang ada perwakilan, ada orang yang bertanggung jawab untuk produksi, itu di kita ada 3 orang kurang lebih. Balik lagi ke pertanyaan tadi tentang bagaimana tanggung jawab saya sendiri sebagai owner, sebagai kepala perusahaan, itu setiap 1 bulan itu selalu ada pembinaan ya, reminder ke mereka tentang ini. Kemudian di perusahaan pun setiap hari selalu ada cek menggunakan, saya lupa namanya alatnya buat ngecek yang di ujung jari itu. Yang di oximeter ada oximeter. Jadi kalau ada tamu, kalau ada ini ya orang selain dari kantor datang itu selalu dicek oximeter. Kemudian masker juga kita selalu kasih masker, kemudian hand sanitizer selalu ada, cuci tangan selalu digalakan, ada di wastafel selalu ada sabun tangan. Kemudian kemarin menarik, ada salah satu anggota tim yang memang orang tuanya atau ya keluarga dekatnya itu terkena positif. Tapi untungnya karena sudah diberitahu, itu mereka tanggap, jadi langsung laporan, Pak saya keluarga ada yang kena, tapi saya setelah dicek ternyata negatif. Nah itu kita udah ada aturan, dia tetap harus WFH, harus karantina selama 2 minggu. Kemudian untuk masalah cek antigen dan lain-lain, itu selalu kita bantu ya, jadi kita tanggung biayanya. Jadi kalau misalnya ada keluarga mereka yang terkena, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada, kalau dari segi tim belum pernah ada yang terkena positif. Rata-rata ada 2 kasus itu keluarga dari tim sih. Tapi itu langsung tanggap, langsung karantina mandiri, dan setiap ngecek itu kita tanggung biayanya gitu. Sampai nanti ketika negatif, benar-benar negatif, kasusnya selesai, baru boleh masuk lagi ke kantor kayak gitu. Mungkin itu aja sih Pak Haji, mungkin Kang Ari gimana di kantor tadi. Luar biasa ini. Cuma Pak Haji Ari ini sebagai pengusaha kuliner, di mana 24 jam orang terus-terusan, dari mulai pergi ke pasar,
beli barang apa material apa tuh namanya alat-alat apa untuk masak, datang ke sana bagaimana memasaknya. Ini kan yang konsumennya juga bukan konsumen yang yang biasa-biasa, Ustaz. Apalagi makanan. Ya, ini makanan ini. Ada di kantor gubernur, wakil gubernur, ada di instansi, di perusahaan. Ini gimana cara menjaga ininya clear kesehatannya gitu. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi memang dengan pandemi COVID-19 ini ada kebiasaan yang baru gitu ya. Nah, kemudian dan biasa kita memang kalau pagi-pagi itu kan ada pengajian sebentar. Ada pengajian sebentar sebelum masuk. Nah, di situ suka diingatkan tentang protokol kesehatan. Dan untuk masker, kemudian jaga jarak. Jadi tadi kalau kata Ustadz pas ngeracik harus jaga jarak, ya tetap kita harus jaga jarak Ustadz. Nah, kemudian ada yang mungkin mau ditanyakan juga sama Ustadz Uus, boleh enggaknya kita ada aturan Ustadz, di mana kalau ada yang melihat tidak memakai masker itu infak wajib 10.000 Ustadz. Jadi langsung disodorkan untuk berinfak 10.000. Kalau 10 kali ya 100.000 gitu. 10 kali dia buka masker. Karena awalnya itu tidak seperti itu, mereka tidak mau gitu Ustadz. Gitu ya. Jadi kadang ada yang dibuka, ada yang enggak gitu. Nah, kita memang infak wajib 10.000. Kemudian sama kayak Kang Septian tadi secara reguler kita acak gitu, yang untuk antigen. Kalau sekarang antigen, kalau dulu rapid test ya gitu. Nah, antigen terutama untuk yang sakit, kalau misalkan dia sakit itu tidak boleh, meskipun hanya sakit panas dingin kemudian meriang gitu ya, itu pun tidak boleh masuk. Nah, ketika dikasih istirahat sampai betul-betul sembuh, ketika mereka masuk kita langsung antigen gitu, kita langsung antigen. Nah, untuk di perusahaan itu memang diwajibkan servernya itu tidak boleh, kita kan supply ke perusahaan, jadi servernya itu tidak boleh ganti-ganti. Jadi mereka harus dites dulu, di swab dulu, setelah negatif, nah servernya nggak boleh ganti-ganti. Dan kami hanya mengirimkan makanan saja. Nah, pegawai kami yang di sana itu yang jadi servernya gitu. Jadi ada pemisah antara kami dengan mereka. Jadi dari kami cuman nganterin barang itu. Nah, pegawai kami yang di sana itu tidak boleh ke tempat kami juga, sehingga tidak ada pertemuan gitu Ustaz. Gitu. Nah, kemudian yang sakit tadi itu nggak boleh kerja setelah masuk ya harus wayahna gitu ya. Kalau dulu waktu rapid sih nggak terlalu masalah, cuman kalau sekarang karena memang antigen ya, terutama yang dari daerah gitu mereka suka nggak mau. Tapi ya wayahna memang kita antigen gitu. Kita harus antigen apabila mereka udah mulai masuk lagi ke kita gitu. Ya, alhamdulillah sih dengan mungkin atas izin Allah dalam perlindungannya sampai saat ini sih belum ada. Ya, mudah-mudahan tidak pernah ada gitu Ustadz. Dan memang hampir setiap hari kita selalu ingatkan info-info terbaru tentang Bandung yang zona merah, sekarang zona orange. Kemudian bagaimana penyebaran virus tersebut gitu ya. Nah, itu yang membuat mereka semakin takut. Bahkan kalau ibu bilang amat terlalu ini cenah paranoid katanya gitu. Tapi ya karena tadi kata Ustadz bilang bahwa saya membawa gerbong gitu ya. Saya membawa gerbong dan harus betul-betul gitu ikhtiar kita maksimal. Karena bagi saya sih semua atas izin Allah, tapi Allah juga akan melihat ikhtiar kita, dan ikhtiar adalah penyempurna dari ketawakalan. Jadi tawakal itu tidak akan sempurna kalau tanpa ikhtiar gitu Ustaz. Nah, untuk yang ke pasar juga sama, kita bekali masker, kita bekali face shield gitu. Nah, untuk masker kita kasih gratis, kita sediakan gitu ya. Karena dulu waktu masker disuruh sendiri-sendiri, itu ada yang maskernya 2-3 hari masih dipakai gitu. Makanya sekarang kita pakai yang ini, pakai yang sekali buang kita sediakan gitu ya untuk dipakai gitu. Jadi memang ya mungkin karena ketidaktahuan mereka gitu ya, kadang ada yang minjem masker ke teman, padahal kan masker itu kan kotor gitu ya. Ya alhamdulillah dengan edukasi yang terus menerus pegawai juga ini gitu. Dan memang
ada denda itu Ustadz, boleh nggak kita menyuruh mereka berinfak wajib gitu ya 10.000? Itu mah nggak ada alasan gitu. Kalau di depan mereka ada makanan yang lagi dimakan itu boleh, tapi kalau misalkan mereka lagi jalan maskernya turun ke bawah tetap kita kenakan 10.000. Bagus itu Ustaz. Ada denda. Mungkin itu Ustadz. Iya, iya. Jadi merasa aman juga kan langganan kita dengan cara-cara penanganan gitu. Nah itu barangkali yang paling orang mengabaikan itu dari masker. Ada kadang-kadang masker seharian dipakai. Biasanya saya kemana-mana rata-rata membawa 4-5 masker. Ya, tadi naik motor nih dari sana, udah sampai sini sudah nggak berani pakai lagi. Masuk tas, bawa yang baru. Ya, biasanya gitu. Datang ke rumah juga begitu. Datang ke rumah langsung ke tempat cuci karena ini maskernya bisa dicuci. Ya, ganti lagi. Ini yang sering mengabaikan itu dari masker. Sekiranya Ustaz bagus juga para pengusaha kita ternyata sudah demikian memperhatikanlah bagaimana memberikan contoh dan bagaimana sampai kepada karyawannya memberikan denda lah. Mungkin istilahnya infak, tapi itu sebenarnya denda. Itu bagus sekali gitu ya. Oke. Ini hadiahan gimana nih? Banyak hadiahan itu pengusaha yang kadang-kadang bergantian itunya apa? Kalau ini mungkin kalau safety kan barang itu dikirim keluar ya. Tidak banyak konsumen datang ke pabrik lah. Tidak datang konsumen ke tempat itu karena dia mendelivery hasilnya itu lewat agen, lewat online dan segala macam. Jadi hampir tidak ada sentuhan dengan konsumen gitu ya. Ini hadiahan nih. Ada sembako, ada telur. Itu gimana cara dengan langganan kita agar mereka juga nyaman tapi kesehatan dan karyawan kita tetap terjamin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira sama saja Pak Ustadz seperti yang lainnya, karena kita sebagai pemilik perusahaan tentu harus ada himbauan jaga jarak yang seperti itu dilakukan. Tapi saya perhatikan mungkin karena keterbatasan kehati-hatiannya mungkin ya. Jadi ketika ada razia dipakai masker. Karyawan saya gitu. Saya kasih tahu di sana ada razia masker baru dipakai. Kalau lagi nurunin telur dari truk sama-sama ada yang pakai ada yang enggak. Jadi kadang-kadang susah juga. Tapi setelah saya beritahu ini akan didenda, akan ditakut-takutin, baru dipakai semua. Jadi takutnya sama denda. Jadi saya juga kadang-kadang capek. Mau kemana? Mau ke pasar. Cenah di pasar di Pagaling Gisik teu naon. Ya, karena saya capek, saya ngasih masker sudah, menyediakan sabun gratis sudah. Terserah kamu. Yang penting kamu jaga kesehatan. Silakan. Wajib futsal seminggu 2 kali. Gitu ya. Dan hati-hati sebelum bekerja telur banyak dikulub, direbus, dimakan dulu wajib. Kalau tidak jangan bekerja. Itu saja paling. Karena susah saat monitornya. itu aja mungkin. Jadi tetap kalau kewajiban sebagai ownernya itu mah harus menghimbau karena jangan terlalu takut, jangan terlalu abai. Ya. Dan saya juga sendiri sering tidak pakai masker kadang-kadang. Oke. Terima kasih Haji Aan. Satu lagi, Al-Nubi gimana? Anda kan mungkin Ibu yang mau menjelaskan gimana langganan kan pada datang tuh ke outlet ke mana itu. Bagaimana kita menghindar supaya langganan juga nyaman, tapi kita juga tetap menjaga protokol kesehatan gitu agar kita juga tetap sehat. Gimana Bu? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya buat saya diberikan untuk berbicara. Kalau di Nobi Arabic Shop, kebetulan saat ini kita sudah bergabung dengan sudah terbuka itu ruangan dengan duriannya Pak Haji Riki. Jadi sebelum masuk juga ada cuci tangan, kemudian pakai sabun, tetap juga. Tapi kita nggak menggunakan sinar itu ya Pak ya, dan tetap menggunakan masker.
jaga jarak tetap juga. Cuma alhamdulillah sampai dengan saat ini belum, jangan sampai itu terjadi di toko kejadian seperti itu. Itu dan sekarang ini belanja di tempat kami dengan adanya Covid itu semakin banyak yang datang mencari. Iya. Ya, apalagi kan situ ada Gus Hindi, kemudian Saffron. Ini bukan mempromosikan, ini kisah nyata. Oh, Saffron. Kemudian ada Saffron. juga madu dan lain-lain. Madu. Iya, Gitu. madu betul. Dan memang saya juga punya pengalaman pribadi Pak Ustadz, maaf cerita sedikit. Saya 2 bulan 3 bulan yang lalu mungkin saya juga sempat kena Covid. Itu saya terjadi ketika saya rapat di kampus. Dan alhamdulillah mungkin karena saya senang olahraga. Olahraga itu penting loh ya bapak-bapak sekalian ya. Sebagai daya tahan tubuh olahraga. Kemudian saya diberi oleh Pak Nobi apa yang ada di toko. Ya, saya sudah kehilangan penciuman dan mungkin dikatakan sudah sulit bernafas ketika itu. Alhamdulillah ikhtiar saya ketika itu diberikan oleh Pak Nobi, ya apa yang di toko kami minum. Ya madu, ya saffron, kemudian Gus Hindi, ya makan kurma dan lain-lain. Alhamdulillah saya sehat walafiat sampai dengan saat ini. Itu mungkin pengalaman kami. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sharingnya. Wah ini Ustadz ternyata Mas Ali yang banyak karyawan. siapa nih yang banyak karyawan? Ali. Ayo Pak Ali, gimana cara menangani karyawannya banyak kue kan ini? Kue lagi. Lebih sensitif lagi gitu. Barangkali ada supaya didengar lah teman-teman bagaimana penanganannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk diproduksi memang kita saat ini hanya 2 orang produksi. Mungkin sama dengan seperti Pak Haji Aan dan Pak Haji Ari barangkali gitu. Kalau di toko memang ganti-ganti orang. Hanya satu yang jadi persoalan daerah barangkali. Di KBB itu kalau kemarin di musim pandemi zona merah di pasar ketat sekali gitu dari pemerintahannya. Bahkan kemarin-kemarin ada sedikit problem, bahkan ada masyarakat yang memang bandel dipukul, ditajok dan sebagainya gitu. Ya seperti itu Ustaz. Dan kami sendiri pun selalu diingatkan oleh pengurus di situ, bahkan jam 1 siang tidak boleh buka kembali kemarin-kemarin. Dan alhamdulillah sekarang mulai jam 2, jam 3 baru kita tutup gitu aja. Nah, untuk penanganan yang cuci tangan dan sebagainya, kami pun di toko menyediakan hand sanitizer dan sebagainya seperti itu Ustaz. Nah itu aja Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih ini sharing-sharingnya yang menjadi daya tarik buat. Karena itu barangkali Ustaz, alhamdulillah para pengusaha lariba langganannya bahkan bukan hanya terhenti atau malah sedikit, malah tambah gitu. Tadi saya dengar Septi kewalahan memenuhi pesanan. Bagaimana apalagi menjelang sekarang Lebaran, menjelang bulan Saum gitu, luar biasa ini. Nah ini Ustaz, alhamdulillah cara-cara penanganan COVID ini ada keseimbangan antara usaha-usaha yang dilakukan secara medis, secara kesehatan, dan keyakinan kepada Allah gitu. Nah ini barangkali yang luar biasa di para pengusaha kita. Ustaz ada ini pandangan dan cerita-cerita ya tadi? Saya kira di sini ada 2 pengusaha yang bergerak dalam kuliner, makanan, yaitu Pak Haji Ari dengan kantinnya dan juga cateringnya, lalu Pak Mas Ali ini dengan kue-kuenya, termasuk juga Pak Nubi ini ada kurma ya dan madu segala macam. Jadi sebetulnya lengkap di kita ini ya, ada. betul. Jadi kalau ada yang terpapar itu ternyata hanya dengan madu, kemudian kurma dan saffron itu ternyata bisa itu bisa teratasi. Saya sangat apresiatif sekali kepada
Pak Haji Ari yang menerapkan denda ataupun apa namanya infak wajib kepada karyawannya, karena walau bagaimanapun ketika seorang terpapar kemudian dia katakanlah menularkan melalui makanan yang dimakan oleh konsumen, otomatis itu kan adalah sebuah kezaliman. Ya. Jadi ketika seorang itu terpapar lalu dia itu kok malah berkeluyuran, kemudian orang lain pun jadi terpapar, maka otomatis dia sudah menularkan dan melakukan kezaliman. Iya, Membuat orang madorot itu kan betul. Perbuatan yang zalim. Oleh karena itu terlebih-lebih dalam persoalan makanan ini kan mesti higienis, begitu. Ya. Jadi andai kata memang denda pun itu halal untuk menerapkan disiplin. Justru kalau dijadikan infak wajib, jangan-jangan nanti orang-orang itu pada nggak mau berinfak. Gitu. Jadi kalau mau berinfak mesti melanggar dulu. Begitu. Ya. Jadi ya andai kata itu didenda pun karena itu adalah perbuatan zalim. Betul. Sehingga mendolimi orang itu kan itu haram hukumnya. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Bahwa kedzaliman itu akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Jadi merugikan orang lain itu, memadaratkan orang lain itu kan dilarang. Jadi kita sebetulnya bermasker itu memang rigid, kemudian juga mungkin tidak enak begitu. Akan lebih tidak enak lagi kalau terpapar begitu. Mana kita harus menjaga jarak dengan yang lain, bahkan bukan hanya dengan yang lain, dengan istri dan anak pun harus terisolasi begitu. Kalau sudah terpapar. Jadi wajar kalau di sini Pak Haji Ari dengan Mas Ali itu dalam persoalan-persoalan yang berkecimpung dalam dunia kuliner, apabila memang nanti ada konsumen yang melihat ternyata memang tidak ketat, ya wajarlah Pak Haji Suluan kalau masuk sebuah restoran begitu dilihat higienis itu orang makan jadi enak. Ya. Tapi begitu Pak Haji Suluan melihat ada restoran atau katakanlah di kaki lima, ternyata mengambil makanannya saja pakai pakai tangan, dia jadi nggak jadi malah. Kan ini sebuah gambaran bahwa ternyata perilaku higienis dalam kuliner itu memang wajib, sehingga orang makan dengan lahapnya di sana itu karena yakin bahwa makanan yang dihidangkan itu betul-betul safety, betul-betul security-nya terjamin. Begitu. Oleh karena itu keamanannya, kenyamanannya, rasanya, di samping rasa yang enak mesti ada jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, terlebih-lebih dalam persoalan seperti ini. Kita melihat kalau di kantin Rai itu yang menyodorkan air, yang menyodorkan makanan itu dengan menggunakan sarung tangan, hati itu merasa lega itu. Lega sekali. Waduh. Sudah makan itu di situ saja. Kenapa? Wah, disiplin. Karyawan-karyawannya juga di kantin Rai saja. Begitu. Jadi dengan perilaku seperti itu menggambarkan bahwa dia tidak ingin mendolimi orang lain, dan memadaratkan orang lain itu pun adalah bagian dari dosa begitu. Sehingga wajar kalau orang berdosa kemudian didenda. Orang melakukan satu dosa itu kan didenda, dan ini belum sampai kepada satu dosa kan. Ini kan sadud dzari'ah. Artinya kita menetapkan itu denda ataupun katakanlah apalah itu namanya, menetapkan itu adalah sadud dzari'ah, yaitu menutup celah jangan sampai seseorang itu melakukan kezaliman kepada yang lain. Jadi seorang
supaya tidak mendolimi orang lain, bagaimana caranya? Kalau mendolimi orang lain itu kan sudah barang tentu itu berdosa. Bagaimana caranya? Ya sudah, lakukan saja denda. Nah, denda ini dilakukan, katakanlah apalagi infak wajib itu ditetapkan dikarenakan sebagai bentuk tindakan preventif supaya kedoliman dari karyawan kita tidak terjadi kepada yang lain. Sehingga tidak ada perusahaan ini merugikan orang lain, mendolimi orang lain dengan cara menyebarkan perilaku kesehatan atau katakanlah dengan cara menularkan penyakit. Iya. Dan ini memang bukan hanya saat COVID saja. Di saat selesai dari COVID pun restoran kita mesti higienis. Iya. Perilaku karyawan-karyawan kita mesti membuat ketenangan, kenyamanan bagi para Pelanggannya. konsumennya. Itu adalah sesuatu hal yang sangat baik begitu. Dan saya kira owner ini atau para pengusaha ini sudah on the track, Kang. Ya. Di mana di Lariba Islamic Indonesia ini, walaupun kita dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, jadikan sebagai cambuk, dijadikan sebagai pembelajaran. Dan saya kira kita tidak boleh alergi dengan musibah, sebab musibah itu tak ubahnya kita makan dengan sambal. Nah, sambal ini adalah musibah. Jadi kalau orang makan dengan sambal itu kan makin lahap, makin nikmat gitu. Ada seorang kemudian dia diberi musibah, istrinya sakit, justru malah muncul kasih sayang kepada istrinya, tidak menganggap enteng kepada tugas seorang istri, kemudian tidak lagi menganggap remeh terhadap tugas-tugas masak, tugas-tugas mencuci, mengistrika. Suami akan makin lebih lengket, lebih sayang, lebih memberikan kenikmatan lagi, sehingga suasana di rumah tangga itu ada dinamika tersendiri. Ya, tapi ada juga orang dikasih musibah, akhirnya malah dia cari lagi yang lain, begitu. Itu ada juga ya begitu, tidak dijadikan sebagai sebuah warning. Dan inilah seorang kalau makan dengan sambal itu ibarat ya kita menjadi penyedap, menjadi nikmat itu, bahkan bisa menjadi peribahasa atau bisa menjadi kebiasaan di kita. Kalau sambalnya masih ada, kemudian nasinya habis, itu kan alasannya masih ada sambal, begitu. Atau seorang yang nasinya masih ada, kemudian lauk pauknya tidak ada, ya kurang sambal, begitu. Tapi kalau hidup sambal terus, ya tentu saja bisa sakit perut. Terus-terusan musibah, tentu kita pun tidak akan kuat menghadapinya. Tapi musibah itu ibarat kita makan lahap itu karena ada sambalnya, karena ada cengeknya. Bala-bala tanpa cengek itu kan jadi sebuah kurang nikmat ya, San? Ya, jadi hanyakal bala-bala tete aya cengek. Tapi kalau yang dimakan cengek terus atau cengek kungkul, maka tentu saja itu akan mengakibatkan sakit perut. Itulah makanya pandemi sekarang ini harus disikapi oleh kita sebagai mana seorang muslim mensikapi kebanyakan musibah. Ternyata di antara kita ada yang mendapatkan sebuah daya tarik tersendiri di masa pandemi. Tiba-tiba saja justru malah di saat pandemi ini kok malah margin dan juga konsumen omset malah naik. Jangan disebutkan di antara kita ini ada yang punya restoran 2 di Bandung ini, ternyata begitu pandemi dan orang di rumah semuanya itu tidak boleh keluar rumah, apa yang terjadi? Langsung restorannya tutup, dia bikin frozen food dan tidak tertahan itu
melayani ini permintaan, sehingga masa pandemi yang tidak boleh keluar rumah itu justru malah menjadi rahmat tersendiri bagi dia itu. Terlebih-lebih bagi mereka yang menggunakan media sosial untuk dijadikan sebagai marketplace bagi para penggunanya. Barangkali itu saja, Pak. Baik, Ustaz. Luar biasa. Terima kasih. Ini jadi saya berkesimpulan juga, ternyata pengusaha-pengusaha kita di Lariba Islam Indonesia memiliki atau menggunakan dua perspektif dalam menghadapi COVID ini. Yang pertama tentu saja dari perspektif keimanan, agama sudah memberikan tuntunan, Ya. Nabi sudah memberikan contoh, sahabat sudah memberikan contoh bagaimana penanganan pandemi. Yang kedua tentu saja tidak mengabaikan dari perspektif medis sesuai dengan saran, sesuai dengan kaidah-kaidah dan standar-standar kesehatan yang diberlakukan. Alhamdulillah, mudah-mudahan para pengusaha kita walaupun dalam pandemi dan entah kapan selesainya, usahanya tetap barokah. Dan alhamdulillah kalau kita mendengar bicara-bicara teman-teman kini, hampir tidak ada yang terpengaruh dengan pandemi ini. Mudah-mudahan saja. Yang harus disyukuri sekarang itu, Pak Haji Sulwan, di mana para pendekar Lariba itu di saat-saat seperti ini tidak mempunyai utang piutang. Nah, itu. Betul. Tidak mempunyai utang, apalagi dalam tanda kutip utang yang berbentuk Betul. riba begitu. Betul. Karena sudah sekian lama mereka itu bersih dari praktek-praktek ribawi, sehingga begitu masuk saat pandemi itu ternyata enjoy saja. Ya. Akhirnya mereka itu goes terus. Kemudian Standarnya gampang, Ustaz. gimana? Saya mencatat dan menerima kayak zakat, infak, sedekah dari Haji Aan, bukannya menurun di musim pandemi itu, malah ada tren naik gitu. Ya. Nah ini, tapi tidak berdoa pandemi terus berjalan. Oh jangan. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Dan kita doakan kepada mereka yang masih sakit, masih terpapar, dan nyatanya memang masih banyak, kita segera sembuh ya, di keluarga kita, teman-teman kita, dan semuanya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, karena dengan pandemi walau bagaimanapun langkah-langkah kita merasa ada sesuatu yang kararagok gitu, termasuk ngaji ini. Dan mohon maaf kepada teman-teman, pengajian ini memang kita diadakan secara terbatas, hanya 20 saja maksimal yang bisa hadir, yang lainnya kita direkam atau disiaran langsung. Terima kasih. Mudah-mudahan Ustaz, kita nanti bertemu di minggu yang akan datang dengan acara dan tempat yang sama di sini, tetapi dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita. Amin, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.